Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor. Ya, pemirsa, pemerintah akan menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menjelaskan, sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong investasi ke depannya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Akan tetapi sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong investasi ke depannya. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di tanah air sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran. Adapun BKPM mencatat realisasi investasi mencapai 498,8 triliun rupiah di sepanjang kuartal 1 2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dari realisasi investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau meningkat 18,9% dari periode yang sama di tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, guyuran insentif pacu pertumbuhan investasi padat karya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga sudah bergabung Ibu Friska Safitri, Ekonom FEB UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Danang, apa kabar? Baik, Mas Pras, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Ibu Friska, apa kabar? Ya, sehat Mas Pras, semoga Mas Pras juga sehat ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review kalau dari Apindo nih Pak Danang melihat efektivitas insentif fiskal begitu yang diberikan oleh pemerintah untuk industri padat karya ini seperti apa begitu? Apakah memang benar-benar bisa menjaga, meningkatkan daya saing juga nih dari industri kita? Oh, yang pertama kita harus sambut baik ya, itu sebuah program atau policy maker yang dibuat oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian Investasi ya, Bang Rosan tadi. Saya kira ini menarik ya, tapi kita memang harus masih menunggu ya seperti apa bentuk insentif fiskal yang akan digelontorkan itu, karena parameternya jumlah serapan tenaga kerja ya ini sejalan lah dengan sebuah janji politiknya Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran ya terkait dengan penciptaan 19 juta lapangan kerja, karena satu-satunya industri yang bisa mempercepat serapan tenaga kerja ya memang industri padat karya saat ini kan. Nah, tidak bisa industri lain menyaingi hal itu, tapi memang kita bertanya-tanya insentif fiskalnya macam mana nanti yang akan digelontorkan terkait dengan capaian serapan tenaga kerja dari masing-masing industri. Mas Pras, kita tahu bahwa sejak 2020 sampai 2025 kan pemerintah sebenarnya juga sudah menggelontorkan insentif fiskal berupa PPh 21 yang ditanggung oleh negara ya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, tapi terkait kepada karyawan dengan jumlah pendapatan tertentu ya. Dan saya lihat sih ini masih berjalan ya cukup baik lah, meskipun efek multipliernya juga masih tidak terlalu tinggi ya.
Juga terkait insentif fiskal dalam hal pengurangan PPh badan itu juga masih berlaku di industri padat karya, dan saya kira kita perlu mengevaluasi bagaimana ini bisa menjadi satu capaian baru di tahun 2026 ini. Karena PP 29 kalau nggak salah tahun 2020 itu sudah pernah digelontorkan. Dan saat ini perlunya menjadi satu model evaluasi yang baru, bagaimana regulasi-regulasi lama itu bisa masih update atau masih relevan untuk diaplikasikan sekarang. Karena Oke. industri TPT, industri padat karya adalah industri yang saat ini cukup secara kinerja cukup baik ya. Secara ekspor kita itu meningkat hampir 3,4 sampai 4% lah. Tapi di market domestik kita masih mengalami kebobolan dari barang-barang produk impor jadi dari luar negeri. Jadi dua market kita, satu berhasil cukup baik di ekspor, tapi di dalam negeri di rumah kita sendiri masih kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk ekspor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, Oke. kemudian bagaimana mekanisme fiskal ini? Karena kalau hanya sebatas pada aplikasi penggunaan atau jumlah serapan tenaga kerja yang akan direkrut atau dipekerjakan di situ, maka perhitungannya cukup rumit, Mas. Hmm, Kita oke. juga saat ini sedang menghadapi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atas amanat putusan MK kan, dan Oke. harus selesai pada bulan Oktober tahun ini, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan sedikit berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga sedikit berbeda dengan Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kemudian hal-hal seperti inilah yang harus kita lihat secara komprehensif. Jadi sebenarnya tidak hanya insentif fiskal, tetapi juga insentif dalam bentuk regulasi yang lebih friendly pada industri padat karya. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan, update-nya luar biasa sekali bahwa memang industri padat karya ini memang bisa menjadi andalan lah ya bagi penerimaan ataupun peserapan tenaga kerja. Nah, Ibu Friska, lantas bagaimana Ya. Anda melihat begitu dengan beberapa efektivitas pemberian insentif? Ada tax holiday, tax allowance begitu ya, dan ini kan juga mengarah kepada industri padat karya. Efektifkah atau memang perlu ditingkatkan atau memang perlu dijagai dengan ketat begitu implementasinya, Bu? Oke, kalau menurut saya, seperti tadi saya juga setuju dengan yang diinfokan oleh Pak Danang, efektivitas insentif fiskal itu selama satu dekade itu belum bisa dikatakan optimal. Karena jika ukurannya adalah terutama jika ukurannya adalah penciptaan lapangan tenaga kerja berkualitas. Memang investasi Indonesia itu terus meningkat. Contoh kita bisa lihat pada 2025, realisasi investasi itu kan mencapai 1.000 triliun 931 something gitu ya. Nah, itu menyerap tenaga kerja 2,71 juta tenaga kerja. Angka Oke. ini pasti positif, tapi pertanyaannya adalah apakah tenaga kerja yang terserap itu berasal dari sektor padat karya yang sustainable atau justru lebih banyak dari sektor padat modal dan berbasis proyek. Nah, selama ini kalau misalnya kita lihat tax holiday, tax allowance cenderung lebih menarik bagi sektor besar gitu ya, capital insentif dan berorientasi hilirisasi mineral. Nah, dampak terhadap angka investasi besar terlihat, tetapi dampak terhadap penciptaan pekerjaan masif itu belum begitu proporsional gitu. Jadi semacam ada mismatch antara keberhasilan menarik investasi dan keberhasilan menciptakan pekerjaan luas. Masalahnya bukan pada insentifnya tapi pada desainnya begitu. Nah, kalau Oke. kita bandingkan dengan negara lain misalnya Singapura ya, insentif investasi tidak hanya diarahkan untuk menarik modal, tapi dikaitkan dengan misalnya inovasi, kualitas pekerjaan, dan juga produktivitas. Jadi kalau menurut saya, evaluasi saya, insentif fiskal Indonesia berhasil menarik investasi, tapi belum sepenuhnya berhasil mengubah investasi menjadi mesin penciptaan pekerjaan yang berkualitas. Seperti Oke, itu. atau lebih banyak yang menerima itu adalah industri yang padat modal kah, atau memang sebenarnya kan pada dasarnya padat karya ini yang diharapkan oleh pemerintah karena itu yang diharapkan untuk penyerapan tenaga kerja ini, Bu Friska? Ya, mungkin kita harus menyeleksi ya. Kedepannya indikatornya mungkin harus bergeser dari Oke. berapa besar investasi masuk menjadi berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta gitu. Jadi berapa pekerja lokal terserap, berapa besar produktivitas meningkat. Jadi perlu ada sedikit evaluasi, sedikit reformasi ya dan Ya. evaluasi
mungkin dari program yang sebelumnya begitu. Oke. Nah, Pak Danang, lantas bagaimana Anda memandang rencana pemerintah yang kini fokus atau memprioritaskan tadi penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama untuk pemberian insentif fiskal? Ya, kalau kita lihat bagaimana cara menghitungnya sebenarnya ya, parameternya itu yang harus kita tetapkan lebih dahulu. Bagaimana Oke. kemudian serapan tenaga kerja menjadi bagian dari perhitungan insentif fiskal. Hmm, Nah, kontribusi dari industri manufaktur saat ini kan sekitar 18% ya pada PDB kita, dan di situ industri padat karya itu tidak terlalu tinggi ya. Ada di sekitar 1 atau 2 sekian persen lah. Dan itu oke. relatif kecil. Tapi kemudian bagaimana kalau pemerintah menerbitkan regulasi terkait insentif, maka pemikirannya hanya pada dua apa istilahnya, dua, antara satu ujung yang diberi insentif atau di hilirnya yang diberi insentif, kan begitu. Dan Oke. sementara industri padat karya, misalnya kita bicara tekstil dan sepatu, produksi besar kita ada di hilir yang menciptakan begitu banyak tenaga kerja, sampai kurang lebih saat ini ada di angka 3,7 juta orang yang bekerja di industri padat karya tersebut di hilir ya. Tapi masalahnya ketika kita berbicara hanya pada serapan tenaga kerja di hilir, dan industri hilir itu juga tergantung banget dengan industri hulu dan industri intermediate. Maka kalau Oke. insentifnya hanya diberikan pada hilir, sementara industri padat karya ini adalah mata rantai ekosistem yang sangat apa istilahnya, sangat sangat erat gitu, melekat gitu. Jadi Oke. kita harus melihatnya dari struktur dari hulu dan menengah dan hilir gitu. Nah, Oke. ini adalah teknik perhitungan yang saya kira cukup rumit ya. Kami akan senang nanti bisa membahasnya dengan Bang Rosan sebagai Kementerian Investasi. Dan bagaimana kemudian kita harus memikirkan juga bahwa sekitar 80% di industri hulu kita masih sangat tergantung dari produk-produk impor. Nah, insentif bisa diberikan terkait dengan pembebasan bea masuk yang saat ini sudah kita alami dengan cukup baik. Tapi upgrade terhadap mesin-mesin yang mungkin harus kita segera realisasikan itu juga perlu dipikirkan bagaimana bentuk insentifnya. Sementara saat ini masih berjalan insentif kredit murah 5% dari Kemenperin kepada industri padat karya kan. Oke. Nah, artinya kita tidak hanya berpikir dalam satu sisi kewenangan salah satu kementerian saja, tetapi juga harus melibatkan berbagai kementerian sektor terkait, Mas, supaya target memberikan insentif pada industri padat karya ini yang nantinya akan dihitung berdasarkan serapan tenaga kerja juga relevan dan urgent untuk diterapkan juga di industri penopangnya, di supply chain-nya. Oke, itu dia yang menarik, perlu diperhitungkan dengan cermat ya, dan hati-hati dan harus akurat juga begitu, sehingga nanti siapa yang bisa menerima kebijakan insentif fiskal ini, karena tadi seperti yang Pak Danang sampaikan ternyata dari hulu pun juga harus diperhatikan kalau memang ini terintegrasi ya, hulu kemudian intermediate sampai dengan ya bagian hilirnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Danang dan juga Bu Friska ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari sisi serapan tenaga kerja dari investasi. Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, seperti Anda lihat trennya seperti ini, fluktuasi dan cenderung naik begitu ya. Dari tahun 2019, 2020, kemudian 2021 sedikit tertahan karena kita tahu masih terkena dampak dari pandemi COVID-19, kemudian cenderung naik lagi sampai tahun 2023 dengan pertumbuhan sekitar ya 39,7% atau mencapai sekitar 1,8 juta jiwa begitu serapan tenaga kerja, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2025 tercatat 2,71 juta jiwa, meskipun dari sisi pertumbuhan sudah sedikit ada perlambatan untuk serapan tenaga kerjanya menjadi 10,4%. Itu dia untuk serapan tenaga kerja dari investasi. Berikutnya kita akan lihat data selanjutnya untuk penyerapan tenaga kerja dari investasi di kuartal 1 tahun 2026 ini. Kita sandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025, ada kenaikan 18,9% dari 594.104 jiwa meningkat menjadi 706.569 jiwa di tahun 2026 ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana dan juga Ibu Friska. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan,
parameter, kemudian mungkin poin-poin apa saja nih Bu Friska yang mungkin perlu kita bicarakan bersama lah antara pelaku usaha dan pemerintah kalau memang nanti ada satu kebijakan lagi pemberian fiskal tapi yang difokuskan untuk industri yang memang padat karya begitu yang dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja begitu Bu Friska. Oke, terkait parameter ya, Ya, memang kalau menurut saya pemerintah itu perlu membuat parameter baru yang lebih tegas. Jangan oke. lagi insentif hanya diberikan karena nilai investasi besar. Jadi kita harus menggunakan prinsip quality of investment, jadi bukan quantity of investment ya. Jadi Oke. itu saya melihat ada beberapa parameter utama. Pertama itu harus dilihat employment intensity, artinya berapa banyak tenaga kerja yang diciptakan per 1 triliun investasi. Ini penting agar proyek itu yang padat modal itu dan padat karya bisa dibandingkan secara lebih adil gitu ya. Nah, yang Oke. kedua adalah decent work indicator. Artinya apakah pekerja mendapat upah yang layak, kontrak yang jelas, BPJS dan lain sebagainya. Yang ketiga itu local economic linkage, artinya apakah investasi ini menyerap tenaga kerja lokal, membeli bahan baku lokal, menggandeng UMKM, atau memperkuat rantai pasok domestik. Nah, yang keempat itu perlu adanya skill upgrading. Apakah investor ini menyediakan pelatihan misalnya sertifikasi, transfer knowledge, transfer skill, dan kerjasama dengan SMK atau universitas setempat, misal Hmm, seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah fiscal return, artinya berapa penerimaan negara yang hilang karena insentif dan kapan negara akan mendapatkan kembali manfaatnya melalui pajak, misal seperti itu ya, ekspor, PPN, PPH pekerja, atau aktivitas ekonomi daerah. Jadi parameter idealnya bukan hanya investasi berapa gitu ya, tapi pekerjaannya berapa, berapa kualitasnya, bagaimana dampak oke. daerahnya seperti apa, multiplier efeknya seperti apa, seperti tadi udah di notice juga oleh Pak Danang. Mungkin itu dari saya. Ya, ada beberapa komponen ya, employment intensity, kemudian ada decent work indicator, local economic linkage, dan juga ada skill upgrading dan fiscal return. Pak Danang, dari kelima item ini, menurut Anda ini sesuai tidak sih kalau memang dijadikan parameter baru, kalau memang diberikan nanti nih dari pemerintah bahwa ada fiskal ataupun insentif fiskal lah yang diberikan untuk industri padat karya? Iya itu bagus ya, pandangan Bu Friska tadi menarik sekali ya. Nah intinya bahwa bagaimana menetapkan parameter itu menjadi salah satu model yang harusnya diupdate saat ini secara lebih pasti dan cepat gitu. Karena Hmm, kita punya waktu cukup pendek ya di usia pemerintahan yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini kan cukup pendek. Untuk oke. menciptakan 19 juta lapangan kerja itu bukan hal yang mudah. Karena ini sebenarnya istilahnya job elasticity ya. Hmm, Kita menghadapi situasi yang semakin tidak elastis gitu. oke. Gini Mas Pas, coba 2013 ya, itu angka-angka investasi di atas sekitar 4.500-an tenaga kerja di 2013 itu setiap 1 triliun investasi itu hanya menyerap sekitar 4.000 4.500 tenaga kerja gitu dan ini menurun sampai tahun 2025 ini Oke. setiap 1 triliun investasi hanya menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja ya. Wow. Makanya harus kita lihat penurunan ini, elastisitas yang kebangetan ini harus kita periksa apa yang mengakibatkan itu. Hmm, Artinya kemudian bahwa industri padat karya kan semakin tertinggal kalau melihat dari elastisitas yang menurun sangat tajam ini. Padahal kita tahu industri padat karya ini multiplier efeknya sangat-sangat besar. Coba Bapak bisa bayangkan tuh, Mas Pras ya, Bu ya. Friska ya. Kalau ada industri, ada pabrik di suatu tempat pasti muncullah ekonomi turunannya. Ada bengkel sepeda motor, ada bengkel handphone, warung makan, Hmm, kos-kosan, kontrakan kan tumbuh dengan baik gitu dibandingkan industri padat modal atau high tech gitu yang atau apalagi industri pertambangan. Nah, artinya kemudian pemikiran-pemikiran terkait dengan insentif itu harus memperhitungkan juga multiplier efek yang ditimbulkan dari industri padat karya. Kalau oke. mereka bisa tumbuh di banyak daerah, artinya relevansi dengan pertumbuhan ekonomi lokal itu sangat tinggi. Kan sudut pandangnya mesti begitu. Oke. Dan bagaimana kemudian saat ini kita melihat perlunya membangkitkan kegairahan
para industriawan kita untuk mengacu kepada industri padat karya, karena satu hal lagi, negara-negara yang dulunya itu fokus pada industri padat karya, ya kita lihat China, Korea, Jepang, Taiwan, bahkan Jerman dulu itu adalah produsen-produsen garment terkuat di dunia. Kemudian mereka menggunakan industri padat karya ini sebagai transisi menuju negara berteknologi tinggi, karena masyarakatnya sudah mapan dulu dengan Iya. penghasilan yang cukup baik, kan begitu. Nah, negara-negara maju saat ini sudah meninggalkan industri padat karya karena mereka sudah entas menjadi negara berteknologi tinggi. Nah, Indonesia ada di mana posisinya? Nah, saat ini kita kan belum sampai ke negara maju, negara terbelakang juga tidak. Kita di tengah-tengah. Oke. Dan kita punya bonus demografi yang luar biasa besar tahun ini sampai tahun 2035 nanti. Artinya pemikiran pemerintah untuk maaf ya dengan kata lain ini, menganak emaskan industri padat karya ini sangat relevan dengan kepentingan penciptaan lapangan kerja. Kemudian Oke. kita bisa melangkah ke negara maju, negara trade atau negara berteknologi tinggi. Tapi mapankan dulu nih luapan sekitar 1,5 juta lulusan berpendidikan menengah Oke. di Indonesia yang tidak terserap di lapangan kerja. Hanya Baik. industri padat karya yang bisa menampung. Wow, itu dia ya, tantangan yang cukup berat tapi memang harus dilakukan karena itu adalah salah satu jalan kita untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Bu Friska, terakhir Anda melihat bagaimana tantangan dari biaya ataupun upah tenaga kerja, skill ini menjadi tantangan tersendiri nggak sih sebenarnya buat industri ataupun investor-investor masuk yang ke Indonesia? Karena kan kadang-kadang ada investor yang masuk tapi mereka tinggal maunya pakai aja nih SDM yang tersedia begitu, atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, kalau kita lihat dari sisi insentif fiskal ini Ya. ya, pastinya akan mendorong sektor padat karya. Tapi juga ada beberapa tantangan struktural lainnya ya. Misalnya ini kita bisa melihat tadi sudah mungkin untuk menambahkan ya. Ya. Justru misalnya pertama itu adalah biaya logistik kita masih menjadi beban. Jadi industri padat karya yang margin keuntungnya tipis, biaya logistik dan distribusinya itu sangat menentukan. Nah, yang kedua, biaya energi dan kepastian pasokan listrik itu sangat penting. Pabrik padat karya membutuhkan biaya produksi yang stabil pastinya. Yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Jangan sampai kita hanya menjual jumlah tenaga kerja besar, kita punya bonus demografi seperti tadi yang di notice juga, tapi produktivitas kita rendah. Nah, kalau kita lihat SDM kita juga harus mampu berkompetisi seperti itu. Nah, keempat itu adalah kebijakan upah minimum harus dibaca secara seimbang. Jadi upah layak penting perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, pelatihan dan juga pemakaian teknologi seperti itu. Terakhir adalah regulasi ketenaga kerjaan harus memberi kepastian bagi kedua pihak gitu ya. Baik. Pekerja terlindungi, tetapi investor juga punya kepentingan untuk kepastian untuk membuat usaha seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu dari saya. Beberapa poin yang memang semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah bahwa memang skill lagi-lagi memang dalam tenaga kerja kita harus ditingkatkan begitu, nanti akan seimbang juga dengan penerimaan ataupun upah yang mereka terima, dan ini menjadi satu juga berkah bagi investor yang masuk, berarti mereka sudah siap bekerja begitu. Baik, Pak Danang, Bu Friska, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Danang dan Ibu Friska. Mas Pras, Bu Terima Friska. kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.